Seandainya gini guys, nasib apes itu kita udah tahu duluan kan enak. Jadi kita bisa mengantisipasi ya. Dan kali ini aku mau ngucapin kayak gini guys, saatnya mau pamit guys, undur diri dari platform sosial media TikTok kayak gitu ya. Karena di situ aku mengalami beberapa kali pelanggaran dan saat ini status akunku itu peringatan, dan satu kali lagi aku mengalami pelanggaran lagi ya. Walaupun itu ketidaksengajaan sekalipun, maka akunku otomatis di-banned guys. Dan yang jadi pertimbangan itu bukan soal karena akunnya di-banned guys, tetapi kalau akunnya sudah ke-banned, maka aku nggak semangat lagi buat beraktivitas atau berngonten kayak gitu. Nah, makanya sekarang aku mengucapkan pamit dan undur diri. Kalau banyak kesalahan aku minta maaf. Tapi sebelumnya ya guys ya, akan aku jelasin kronologisnya bagaimana. Ini aku lakukan supaya kamu juga belajar guys, supaya kamu bisa mengantisipasi ya, jangan sampai hal-hal yang terjadi pada diri saya terjadi juga pada diri kamu guys. Jadi mending kamu simak ini video deh sampai selesai, karena mungkin akan banyak manfaatnya buat kamu ya guys ya. Aku akan cerita guys, sejarah akunku ya di TikTok itu sebenarnya itu sudah bermula dari 5 atau 6 tahunan yang lalu ya guys ya. Dan pertama kali aku ngonten itu kan sebenarnya nggak ada konsep apapun ya, cuman take action video pakai kamera jadul ya, pakai HP malahan ya. Dan itu tempatnya nggak monoton di studio, karena pada saat itu nggak ada studio, paling ruang tamu kayak gitu guys. Dan juga sering keluar-keluar kayak gitu ya, atau di halaman rumah aku ngonten memberikan ya tips trik ringan kayak gitu guys, supaya orang itu yang melihat video aku itu ngerasa bermanfaat dan nggak dianggap spam kayak gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kemudian ada jalan rezeki guys. Ternyata aku mendapatkan calling ya dari salah satu brand kayak gitu ya, yang minta tolong untuk dibuatkan dong video ini ya, karena memang ternyata menghasilkan. Dan setelah aku coba sekalipun juga ini bagus ini aplikasinya, dan setelah aku review, bikin videonya, aku upload di platform sosial media TikTok, akhirnya diblokir guys. Oh maaf, maksudnya dihapus sama TikToknya karena teridentifikasi sebagai konten yang menyesatkan kayak gitu ya. Dan pada saat itu langkah yang pertama aku lakukan ya tentu ya konsultasi ya sama orang yang nyuruh aku bikin video kayak gitu ya. Ternyata memang mereka pun juga kurang paham persis guys secara detail ya apa yang harus dilakukan, maka aku mau nggak mau melakukan banding. Dan setelah itu ujung-ujungnya sekarang sudah mendapatkan peringatan guys. Ada kesempatan satu kali lagi nih sebenarnya, kalau satu kali lagi melakukan pelanggaran maka akunku di-banned kayak gitu guys ceritanya. Jadi ini agak terangsane ya, karena pada saat itu aku tergiur guys, karena ya memang bayarnya nggak seberapa disuruh bikin video kayak gitu ya, tetapi lumayan lah kalau untuk beli pulsa itu kan bisa. Nah akhirnya aku menyesal di kemudian hari kayak gini guys. Nah sebenarnya si TikTok ini juga sayang guys sama konten kreator ya, dia nggak bengis-bengis amat ya, tapi ketika kita mengalami pelanggaran itu langsung diberikan peringatan pertama guys. Tapi kalau misalkan kita masih membandel kayak gitu ya, melakukan kegiatan serupa atau hal-hal yang tidak disukai oleh komunitas TikToknya itu, maka langsung kita diberikan teguran kayak gitu guys. Nah setelah diberikan teguran kok kita masih ngeyel kayak gitu ya, maka kita diberikan peringatan akun. Kita pun juga sebenarnya masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk tobat kayak gitu ya. Kalau kita berani tobat, maka kita akan lolos. Tapi kalau kita ternyata nanti nggak tobat-tobat atau dalam hal ini nggak sengaja kayak gitu guys melakukan kesalahan yang sama, maka akun kita di-banned. Ya mohon maaf ya, ini si TikToknya ya, dengan berat hati aku menyampaikan kekecewaan kayak gitu, karena aku sudah berusaha menjelaskan melalui banding kayak gitu, dan ternyata memang mereka nggak mau tahu guys kayak gitu ya. Ya mungkin ini sistem AI-nya atau apalah ya, saya nggak tahu ya. Tapi sejauh ini ya saya berterima kasih sih untuk kesempatan-kesempatan yang diberikan, nggak langsung di-banned kayak gitu ya guys ya. Sebenarnya sih yang aku sayangkan itu bukan perkara akunnya yang hilang doang guys. Kalau akun itu kan bisa bikin baru lagi ya, kan modal email doang kayak gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita melihat history, jejaknya, sejarahnya, awal mula akun itu dibuat, rasanya itu kayak langsa guys ketika kita melepaskan akun itu untuk hilang ya. Semoga sih pihak TikToknya ini mendengar ini, karena saya pun juga bersungguh-sungguh nih ingin bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, yang disengaja ya maksudnya. Kalau nggak disengaja ya tolonglah dimaklumi. Nah makanya buat temen-temen ya guys ya, yang mau konten kayak gitu ya, mending sekarang pelajari dulu deh kebijakan platform yang akan teman-teman geluti. Yang diperbolehkan bagaimana, yang nggak dibolehin kayak gimana. Otomatis kan ini berpengaruh juga terhadap traffic ya, kalau sudah dilabeli sebagai peringatan akun, karena akun ini mungkin ya
ditengarai sebagai akun yang tidak bisa dipercaya. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Maaf ini ngomongnya terlalu panjang, terlalu lebar, mungkin kamu bosan kayak gitu ya. Tetapi dari pengalaman dan ceritaku ini barangkali bermanfaat buat kamu untuk lebih hati-hati lagi dalam menyaring atau membuat konten. Semoga video ini manfaat ya guys. Tolong ikuti saya ya, karena saya akan membagikan tips-tips yang menarik, yang bermanfaat supaya kehidupanmu itu jadi jauh lebih baik. Amin kayak gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan sampai berjumpa di video berikutnya ya guys ya.